Halo Miss Shanti, perkenalkan nama saya Agustina Maharani Intan Prastia dengan NIM 4124004. Hari ini saya akan mewawancarakan kakak saya. Silakan perkenalkan diri, nama, umur, pekerjaan, dan gelar. Halo, nama saya Ignatius Arya Praditya, biasa dipanggil Arya. Saya lulusan Universitas Bunda Mulia, Ilmu Komunikasi, dan pekerjaan saya sekarang adalah tim marketing. Umurnya? Umur saya 25 tahun. Oke. Pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan investasi? Saya mau tahu investasi. Investasi itu menurut saya itu suatu hal yang bisa kita lakukan untuk menggulung atau mengcompounding sebuah aset yang kita miliki atau sebuah kekayaan yang kita miliki, seperti itu. Oke, berarti Anda pernah melakukan investasi. Nah, apa aja sih investasi Anda yang sudah Anda lakukan selama ini? Yang sudah saya lakukan, saya pernah berinvestasi di emas, di perak, di saham, di cryptocurrency, ya seperti itu, kurang lebih. Kalau misal diingat-ingat, sejak kapan sih udah melakukan investasi, udah mengetahui investasi? Saya tahu investasi itu sudah dari sejak saya SD kecil, karena waktu itu saat saya di SD kelas 6, itu saya pertama kali melakukan investasi dengan cara mengumpulkan uang senilai sampai 1 juta. Itu dari dikasih saudara, dikasih orang tua, dan itu saya mengumpulkan hanya di dompet dengan uang saya, uang kertas yang saya punya dari dikasih, seperti itu. Sampai kekumpul senilai 1 juta. Dan saya lumayan kaget. Oke. Paham investasi dan sadar akan baiknya investasi itu dari siapa gitu? Ada nggak? Jujur yang paling berperan mengenai investasi itu yaitu ayah saya. Karena ayah saya melakukan investasi juga. Terlebih emas itu sangat basic, investasi yang sangat basic, dan itu menurut saya sangat penting itu dari orang tua, seperti itu. Oke, baik. Tujuan Anda melakukan investasi, ngerti investasi untuk zaman ini tuh kenapa? Menurut saya sangat penting mengetahui investasi di sekarang ini ya, karena sekarang ini ekonomi kita lagi downtrend, yaitu lagi kurang mendukung. Jadi kita harus berpikir gimana caranya kita nggak cuma dapetin uangnya, tapi kita harus bisa juga untuk mempertahankan, bahkan untuk melipat gandakan. Karena itu penting menurut saya, dan itu berguna juga untuk kita di masa depan. Karena kalau kita cuma hanya menghabiskan uang, itu tidak akan berguna dan bisa habis gitu. Kalau kita menginvestasikannya, kita bisa memperbanyak, bahkan melipat gandakan uang tersebut, seperti itu. Selanjutnya, kan tadi disebutin investasi emas ya. Kenapa memilih jenis investasi emas tersebut? Tolong dijelaskan. Emas itu merupakan investasi yang paling baik dan paling umum menurut saya. Karena emas itu the one and only, menurut saya itu aset dari Tuhan, dan emas itu sangat bisa mempertahankan kekayaan. Dan emas itu fundamentalnya sangat kuat, karena emas itu banyak dimiliki semua orang, dimiliki seluruh dunia, dan bahkan Bank Dunia pun punya emas. Jadi investasi terbaik adalah emas. Tapi dari banyak kelebihannya itu, ada nggak sih kekurangannya dari berinvestasi di emas? Tergantung ya. Emas itu kan banyak jenis ya. Ada yang digital, ada juga yang fisik. Kalau fisik itu kekurangannya ya, kalau misalkan kalian beli dalam bentuk besar, 1 kilo itu kan besar ya, dan itu susah untuk menjaganya, dan kalian harus simpannya dengan sangat baik karena takutnya ada kejahatan atau apa. Kalau misalkan digital juga kan sekarang banyak platform-platform tuh yang masih belum ini kan, makanya takutnya dibawa lari atau dibawa kabur sama developernya atau gimana. Ya itu sebenarnya pinter-pinter kalian sih mengaturnya. Kalau saran saya sih, yang penting kalian berinvestasi di fisik sih masih cukup ini ya, digemari oleh apalagi kayak orang-orang lama itu masih percaya dengan fisik, karena fisik lebih aman dan ada kelihatan wujudnya, seperti itu. Oke. Tadi kan disebutkan investasi di saham ya, Betul, saham. di digital. Nah, Anda tuh percaya nggak sih gitu pakai saham digital itu, pakai investasi digital itu? Terus perlindungan investasinya gimana? Kayak untuk percaya di situ gitu? Sebenarnya
Saya baru belakangan ini sih untuk belajar kayak saham, kripto, dan lainnya itu yang berhubungan dengan digital ya. Emas digital juga baru belajar, dan itu menurut saya, percaya nggak percaya sih, saya punya beberapa teman tuh ada yang berinvestasi di Tring, contohnya itu di emas digital itu ada juga, ada yang kalau di saham tuh pakai beberapa aplikasi seperti kayak Stockbit, Indo Premier Sekuritas itu juga ada. Dan rata-rata ya ada juga yang berhasil gitu, dan kebanyakan orang berinvestasi ya sesuai dengan kenyamanan mereka sih. Kayak kalau misalkan di saham juga kan itu ada sekarang tuh perlindungannya, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, itu OJK. Yang Pegadaian juga ada, yang emas digital Tring itu juga ada seperti itu. Sekarang sudah menuju ke situ sih, jadi ya cukup aman kalau untuk berinvestasi gitu. Tapi senyamannya kalian sih gitu investasi. Oke, baik. Apakah Anda bisa membedakan investasi yang baik, yang dilindungi hukum, yang legal, dan investasi bodong kayak seperti scam gitu? Gimana bedanya? Kalau menurut saya sih yang udah jelas aman itu sih yang udah tertera di OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Karena memang itu untuk melindungi dana kita kan yang kita simpan seperti itu. Tapi ya balik lagi ke kitanya. Kalau kita misalkan memang takut, mendingan kita bentuk fisik aja, dalam bentuk fisik. Contohnya emas fisik itu lebih aman. Kalau misalkan teman-teman lebih percaya yang kayak gak apa-apa online, ya kalian bisa gunain aplikasi yang sudah ada gitu, kayak misalkan Indo Premier atau apa itu buat saham. Kalau misalkan emas Pegadaian bisa pakai Tring seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya Anda pernah terkena investasi bodong atau scam gitu? Sebelum investasi bodong saya belum pernah sih. Saya pernahnya loss, yaitu itu kerugian sih. Misalkan itu saya anggap untuk pembelajaran, karena jujur ya kayak investasi online seperti zaman sekarang nih kan, anak muda apalagi senang banget maunya yang instan nih, cepat kaya. Itu justru yang membuat kita terkadang lupa bahwa ada yang namanya kerugian, yaitu kita bisa rugi juga di situ. Jadi memang harus dipelajari ilmunya terlebih dahulu. Memang yang paling terbaik sih menurut saya di atas emas itu ada investasi diri sendiri dulu sih, leher ke atas. Karena dengan ilmu yang kita kuasai, kita lebih bisa pandai, bisa lebih paten lagi untuk berinvestasi sih gitu. Jangan cuma kayak maunya cepat kaya atau tiba-tiba maunya besok langsung kaya, itu malah justru membuat kalian kehilangan uang kalian seperti itu. Jadi harus dipelajari dulu. Jadi belilah aset yang kalian tahu sih sebenarnya, itu yang lebih penting sih gitu. Oke. Yang lebih aman. Ya, baik. Berarti kita tuh harus sadar untuk investasi tuh mulai dari mana, dan kayak sejak kapan gitu? Dari kecil kah, atau pas nanti kita pas kuliah atau gimana? Menurut saya dari kecil ya harus sudah punya ilmu investasi, karena menurut saya investasi itu salah satu ilmu yang mungkin nggak ada ya di sekolah itu, karena itu menurut saya ilmu yang belajar sendiri sih. Karena saya juga nggak terlalu paham ya kenapa di Indonesia ini khususnya kita tidak diajarkan untuk investasi dari sekolah ya, maksudnya saat kita sekolah. Padahal menurut saya itu investasi itu adalah ilmu yang sangat baik dan sangat berguna untuk masa depan sih gitu. Karena kalau kita tidak memikirkan masa depan, ya bagaimana gitu. Nanti misalkan kita kerja terus sampai itu, kita ada batasnya kok. Kerja itu, umur itu kan ada batasnya. Sampai kita tua, kita nggak mungkin terus kerja. Belum kalau misalkan amit-amit kita sakit atau apapun. Betul. Itu yang harus kita lakukan adalah berinvestasi sejak dini sih. Apa yang kita kumpulkan di hari sekarang ini pasti bisa berguna suatu saat nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan, seperti itu sih. Okay. Itu gunanya investasi. Baik. Ada nggak kayak pesan gitu, pesan singkat untuk orang-orang yang baru mulai investasi gitu? Di fisik ataupun di digital? Menurut saya investasilah dengan apa yang kalian tahu sih guys. Kayak pertama kali itu harus, yang paling penting tuh emang harus kalian pahami dulu jenis investasi yang kalian mau. Kalau misalkan kalian lebih mau di fisik ya silakan. Kalau kalian lebih percaya yang online juga silakan gitu. Jadi investasilah sesuai dengan yang kalian mau dan kenalilah resikonya dulu. Jadi buat teman-teman, investasi itu sangat penting dan bisa berguna untuk kalian di masa depan seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kesimpulannya adalah investasi merupakan hal yang penting untuk dipelajari sejak dini, karena dapat membantu kita mengelola keuangan dengan lebih baik dan bijaksana dalam mempersiapkan masa depan yang lebih aman. Dengan memahami investasi sejak muda, kita tidak hanya belajar menabung, tetapi juga belajar mengembangkan nilai uang
agar dapat mengimbangi inflasi dan mencapai berbagai tujuan keuangan, seperti melanjutkan pendidikan, membeli rumah, atau mempersiapkan dana pensiun. Saat ini terdapat berbagai pilihan investasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan, dan tingkat resiko masing-masing individu. Bagi yang lebih menyukai aset berwujud, investasi fisik seperti emas dan perak dapat menjadi pilihan karena nilainya cenderung stabil dan mudah dipahami. Sementara itu, bagi yang tertarik pada perkembangan dunia keuangan modern, investasi digital seperti saham dapat memberikan peluang keuntungan, namun resikonya lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk mengenali karakter, kemampuan finansial, dan profil resikonya sebelum menentukan jenis investasi yang akan dipilih. Jangan hanya mengikuti tren atau ajakan orang lain, tetapi pelajarilah terlebih dahulu instrumen investasi yang akan digunakan. Dengan pengetahuan yang cukup dan keputusan yang tepat, investasi dapat menjadi langkah nyata untuk membangun kemandirian finansial serta mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa.